Ya masaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikuma suwaddun min nar wa nuhasun fala tantaziran wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat YouTube. Hari ini kembali bertemu dengan saya, Guru Lab Channel. Saya adalah sebetulnya seorang guru di sebuah SMK yang berada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya yaitu di daerah Kinali, ya, di daerah Kinali. Baik, sekarang kita akan kembali membahas lebih dalam tentang dunia ruqyah, menguak lebih dalam tentang peruqyahan, ya. Oke, baik. Topik yang akan kita bahas yaitu di sore ini tentang pemanfaatan media air, ya, sebagai media untuk meruqyah. Jadi mungkin ada dari sahabat itu yang bertanya, kok air ini, ya, air yang dipakai ini bisa membuat jin ini kewalahan, bisa membuat jin ini merasa kepanasan, sehingga efek yang dimunculkan itu seperti mual, muntah, ya. Sebetulnya bukan air ini yang membuat dia itu apa, walaupun mereknya ini ada air seperti ini, bukan. Sembarang air bisa, asalkan air itu adalah air yang bersih dan air tersebut memang itu layak untuk diminum. Tapi airnya adalah air putih, ya. Selama ini para peruqyah menggunakan itu air putih. Apa dasarnya sehingga air bisa dikatakan sebagai sebuah media untuk membersihkan sihir? Saya bacakan sampai YouTube bahwasanya air ini kalau dilihat dari Al-Quran, itu surat Al-Anfal, ini surat Al-Anfal ayat 11. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iz yughasikumu nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yusiba ankum rizza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusab bita bihil aqdam. Ini sering saya baca di dalam meruqyah saat saya menggunakan air sebagai media. Artinya begini, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk, idzghasikumu nu'asa martan minhu. Ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya. Dan Allah menurunkan air hujan, ya. Nah, di sini Allah menurunkan air. Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, ya. Jadi arti dari ayat ini, sahabat YouTube, inilah yang kami para peruqyah, beberapa diantaranya mengambil surat Al-Anfal ayat 11 ini sebagai sebuah media untuk menghilangkan gangguan sihir, ya, menghilangkan gangguan sihir atau gangguan-gangguan setan. Jadi jin yang masuk ke dalam tubuh ini, dalam tubuh kita ini, ya, jin itu kan sama dengan kita, bedanya kan dia itu tidak nampak, dengan kita nampak. Kalau yang lain-lainnya sama, ya, dia juga punya nafsu, kita juga punya nafsu, dia juga butuh makan dan kita pun butuh makan. Jadi
jin itu pun diganggu oleh setan. Dia bertugas untuk memanfaatkan salah satu kelebihannya itu dia bisa masuk ke dalam benda-benda yang disukainya seperti batu lah, seperti batang kayu lah, atau masuk ke tubuh kita lah, ke dalam darah kita lah. Nah, dia itu masuk dan merasuki kita, sehingga ada beberapa orang di antara kita ini yang kesurupan, ya, yang kesurupan. Nah, inilah yang kita pakai ayat ini, salah satunya selain beberapa ayat yang lain. Ya, kalau saya baca pertama itu untuk media air itu saya baca ayat itu pertama Al-Baqarah dulu, kemudian saya tiupkan, selanjutnya Al-Ikhlas saya tiupkan juga, kemudian saya baca An-Nas, surat An-Nas saya tiupkan juga ke dalam air itu, kemudian Al-Falaq saya tiupkan ke dalam air itu. Kemudian kalau seandainya sahabat YouTube hafal Al-Kursi, silakan baca Al-Kursi, tiupkan ke dalam air. Nah, terakhir kita baca yaitu surat Al-Anfal ayat 11. Jadi fadilah dari ayat inilah atas izin Allah, fadilah dari ayat inilah atas izin Allah, dia dapat membuat setan itu merasa kepanasan. Karena apa? Karena tujuan dari air ini untuk menyucikan kita itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan. Itu Allah sendiri yang menyatakan di surat Al-Anfal ayat 11. Inilah dasarnya media air dipakai untuk meruqyah. Jadi sahabat YouTube, pertemuan kita sore ini itu membahas sedikit banyaknya tentang ayat-ayat yang saya baca di dalam meruqyah. Mudah-mudahan sahabat YouTube memahaminya dan tertarik untuk meruqyah diri sendiri. Sebetulnya sahabat YouTube sendiri atau saudara kita atau kita sendiri bisa meruqyah diri kita sendiri. Nggak perlu kita mendatangkan peruqyah dari luar. Yang penting niat, kemudian setelah niat kita berdoa kepada Allah, hafal beberapa ayat, kemudian kita serahkan semua urusan itu kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan itu berefek. Baik, itu dulu ya. Sahabat YouTube, kita akan mencoba mempraktekkan, mudah-mudahan sahabat YouTube pun bersedia. Silakan sahabat YouTube ambil air, terserahlah mau air itu di botol seperti ini, di aqua atau botol merek-merek lain pun sama itu. Tapi sebaiknya itu airnya air hujan, ya, air hujan yang jatuh dari langit murni. Kalau enggak di gelas pun boleh. Ya, kita praktekkan bagaimana sih caranya membaca Al-Fatihah, kemudian 3 kul, kemudian ditambah dengan surat Al-Anfal ayat 11. Ya, caranya itu kita buka dulu botol aqua ini, ya, botol air ini, kemudian kita bacakan dengan niat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah air ini ya Allah sebagai air ruqyah yang dapat menawarkan atau mengusir jin, membakar jin, memutus buhul-buhul atau ikatan yang ada pada tubuh dari pasien yang akan kami ruqyah ya Allah, atau yang akan saya ruqyah ya Allah. Semoga ini dapat dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Tiup istilah itu tiup. Yakini bahwasanya fadilah dari Al-Fatihah ini masuk ke dalam air ini, ya, atau bersatu ke dalam air ini. Kemudian baca lagi surat Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus tiup lagi. Yakini fadilah dari surat Al-Ikhlas ini pun menyatu ke dalam air ini. Kemudian baca lagi surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus tiup lagi supaya fadilah dari surat An-Nas ini menyatu atau bergabung dengan beberapa ayat yang lain ke dalam media air ini. Kemudian dibaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafassati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup lagi. Nah, kemudian baca surat Al-Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi isnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiup lagi, semoga fadilah dari Al-Kursi ini pun menyatu ke dalam air ini. Kemudian yang terakhir kita baca surat Al-Anfal ayat 11 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iz yughasikumu nu'asa amartan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an lidhaharakum bihi wa yuziba'anikum ridha syaitan wal yarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Terus tiup lagi. Nah, kemudian kita minta berdoa kepada Allah semoga air ini bisa menjadi pengobat. Karena ayat-ayat Allah itu Allah mengatakan dalam Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatan lil mu'minin. Jadi itu sebagai pengobat, ya, syifa, pengobat. Nah, berikanlah sama orang yang atau pasien yang akan kita ruqyah. Kemudian dengan meminta kepada Allah supaya Allah mengabulkan bahwasanya air ini bisa untuk mengusir setan sesuai dengan arti yang kita pahami dan kita yakini. Ya, itu ya sampai itu. Nah, itu dulu yang mungkin yang dapat saya sampaikan di sore ini, sahabat YouTube. Mudah-mudahan sangat membantu. Di lain kesempatan kita akan mencoba kembali berbincang, sharing tentang dunia perukiahan. Bagaimana sih alam gaib itu, bagaimana sih jin itu. Yang jelas sampai YouTube jangan takut dengan jin, ya, karena yang patut kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.